Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari yang ke-14, Selasa 2 Maret 2021. Apa kabar Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus? Semoga dalam kondisi yang sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar di dalam hikmat dan pengertian daripada-Mu, kami boleh menghayati kekayaan firman-Mu ini. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai ayat 30. Kisah Rasul 11 ayat 27 sampai 30 yang menyatakan, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Prapaskah hari yang ke-14, kita akan merenungkan kebaikan ke-14, yaitu bantuan kepada yang tertimpa bencana. Di dalam pembacaan kita, jemaat yang ada di Antiokhia yang pertama kali disebut Kristen di ayatnya yang ke-26, setelah mendengar kabar tentang penganiayaan, ayatnya yang ke-19, dan juga nubuatan tentang bahaya kelaparan atau bencana kelaparan yang besar, maka mereka memutuskan untuk mengumpulkan bantuan atau sumbangan bagi saudara-saudara yang ada di Yudea atau di Yerusalem. Kita bisa membayangkan bagaimana orang yang sedang mengalami penganiayaan dan kemudian menyusul lagi menderita bencana kelaparan. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Demikian peribahasa yang bisa kita pakai untuk menggambarkan kondisi jemaat di Yudea atau Yerusalem. Oleh karena itu, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih, jemaat di Antiokhia pada waktu itu telah menunjukkan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Mereka telah bersaksi tentang koinonia yang sejati, persekutuan yang sejati yang merasakan kesusahan saudara seimannya sebagai satu tubuh Kristus.
Mereka juga telah bersaksi tentang diakonia yang benar, melampaui wilayah pelayanan mereka. Itu berarti bahwa jemaat di Antioquia telah melaksanakan panggilan gereja atau 3 panggilan gereja. Persekutuan, koinonia, pelayanan diakonia, dan kesaksian marturia. Karena mereka telah menjadi kesaksian bagi kita bagaimana memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang berada dalam penganiayaan dan bencana. Pandemi COVID-19 sudah sangat menyulitkan banyak orang. Ada masalah kesehatan, ada masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Dan kita tahu bersama selama pandemi ini ada banyak bencana. Gempa bumi, banjir bandang, longsor, dan sebagainya yang tentu semakin menyusahkan banyak orang. Pandemi saja sudah sangat menyusahkan, ditambah lagi ada banyak bencana yang dialami, itu tentu sangat menyedihkan. Karena itu, berkaca dari kehidupan jemaat di Antioquia, mari ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih, kita mengulurkan tangan berdasarkan belas kasih Tuhan dan kasih yang tulus untuk membantu saudara-saudara baik seiman maupun tidak yang merasakan atau menjadi korban bencana alam dan non-alam. Itulah kesaksian kita, menunjukkan solidaritas kita, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana atau menjadi korban bencana alam dan non-alam. Dan kita lakukan itu hanya dengan tujuan untuk menolong mereka, meringankan beban mereka, agar mereka merasakan bahwa mereka tidak sendiri menghadapi penderitaan yang sedang mereka alami. Dan kiranya Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 2. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan langanlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pakai kami
untuk memancarkan cahaya-Mu, supaya pelita Injil bersinar ketika kami hadir dalam kepedulian yang besar, menyatakan solidaritas bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Kiranya di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Ibu Bapa, saudara-saudara sekalian, Engkau tuntun untuk menjadi orang-orang Kristen yang terus bersinar di dalam kasih Tuhan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Berkati seluruh jemaat Peniel Yuda Wiyogra, berkati Ibu Bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini. Kasih dan setia Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berkat Tuhan senantiasa memelihara mereka. Kuasa Tuhan senantiasa menopang mereka. Dan kiranya saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, Tuhan berkati sehingga mereka mendapatkan pertolongan dan bantuan yang mereka butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.